Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BHD dimanapun Anda berada. Pagi ini kami lagi ada di Kecamatan Kembayan, tepatnya di desa apa nih Pak? Tanap, Dusun Tanjung Maya. Tanap, desa Tanap, Dusun Tanjung Raya. Tanjung Maya. Oh, Tanjung Maya. Ini bersama petani plasma ya. Pak dan Lindri. Pak siapa? Lindri. Pak Lindri. Ya. Saya Hendrik. Lindri ya? Ya. Mirip ya. Dan ini bersama Pak Ismanto. Beliau ini adalah salah satu kepala BPP di Kecamatan Kembayan. Beliau udah purna Pak ya, udah berapa bulan. Terima kasih Pak udah mengantar sampai ke sini. Dan juga ada Teteh ya dari tim BHD. Ya, ini sedikit berbincang-bincang Pak tentang sawit yang sudah apa ya, sudah usianya mungkin sudah puluhan tahun lah ya, sudah 20 tahun ke atas. Sejauh ini kira-kira penghasilan untuk saat inilah, untuk di musim-musim ngetrek itu jatuhnya berapa ton satu kapling itu dapatnya? Sekarang bentuknya di 3 ton 500. 3 ton 500 ya. Per 2 minggu? Per itu bulan. Per bulan? Per 3 minggu. Oh, per 3 minggu. Kita panen berapa minggu sekali? 3 minggu sekali. Oh, 3 minggu. Kalau kita 4 minggu sekali lalu banyak perundurannya. Ah, itulah. Kenapa enggak 2 minggu sekali gitu? Enggak terkejar kah? Enggak terkejar. Enggak masak gitu ya? Oh, enggak sesuai dengan biaya operasional. Biaya operasional besar kalau 2 minggu sekali itu. Iya. Nah ini Bang, kebetulan perusahaan kami lagi memerlukan untuk demplot ya, untuk uji coba kurang lebih sekitar 100 hektar ya. Dan itu kami meminta sawit yang sudah produksi gitu kan. Mungkin sebagian kita akan ambil sawit di usia masih muda, di usia 4 tahun ke atas. Nah sebagian juga kita uji coba di sawit yang usianya sudah mau mendekati revelenting lah gitu. Kira-kira untuk untuk di wilayah kita lah di sini berapa KUD yang ada di desa ini? Desa Tanap tuh ada 2 KUD. 2 KUD. Citra Sawit sama STP Temau Pulau. 2 KUD. 2 KUD itu berapa luas tuh? Kalau kita ada 158 kali 2 hektar. 158 KK. Aduh, 100 KK. Orang dikalikan per orang 2 hektar. Iya. Jatuh berapa tuh? 360-an ya. 360-an. Saat itu 1 KUD. 1 KUD. Ini pemirsa 1 KUD 360 hektar. Pantaslah orang-orang sini hidupnya ini ya, sugih ya, sejahtera. Karena memang dari 1 kakak itu mau punya semuanya. Punya. Alhamdulillah. Jadi semua kakak tuh punya minimal 2 kapling. Dan ini kita udah plasma juga ya. Nah selain plasma ini ada itunya petani mandirinya yang nanam itu banyak juga. Dari hasil kebun itu ya, dari hasil kebun bisa dia beli tanah, beli bibit, nambah lagi. Alhamdulillah. Ini dengan adanya sawit jelas terbantu ya, masyarakat apalagi harganya nih stabil ya, semoga lah harganya nih benar-benar tidak turun naik gitu. Amin. Mungkin dari 160 hari ini. Ini kayak di sebelah sini tuh kan, yang pendek-pendek tuh itu pribadi tuh. Oh itu pribadi semua. Tuh. Itu ada sawit mandirinya. Ini rata-rata mengembangkan sendiri. Rata-rata mengembangkan sendiri. Iya. Alhamdulillah. Awalnya sih orang enggak mau, tapi begitu udah ada plasma merasa enak, harga udah mulai mendukung. Orang udah mulai mikir nanam lagi gitu. Bibit pasti. Bibit kan. Iya. Ladang bibit sedikit setengah hektar ladang. Di sini didukung dengan adanya lembaga keuangan ya, kayak CO. Oh, ada CO. Dengan adanya petani punya kapling, kita akses ke lembaga keuangan di CO pun gampang. Minjem
ya kan? Nanti untuk tiap modal bulan lah ya. Ya, baru ngangsur. Nah, hasil pinjaman untuk beli bibit, buka kebun lagi. Nah, itu. Wah, luar biasa, jadi udah sangat terbantu ya. Iya. Dari adanya kebun sawit, terus adanya lembaga keuangan pun sangat Iya. membantu para petani ya Bang ya. Mm-mm. Ini kita satu KUD lah, satu KUD tadi kurang lebih 300 hektar lebih ya. Iya. Satu ini seusia tanam kah? beda. Oh beda. Kita ada 2 tahun tanam. Iya. Oh 2 tahun tanam. Tahun 95 sama 96. Oh hanya perbedaan hanya setahun aja Setahun. ya. Oh, setahun aja. Karena juga akan menentukan beda harga TBS-nya. Begitu ya Pak? Ya, karena faktor dari pemerintah itu kan mulai dari 3, 4, 5, 6 sampai 25 tahun. Itu faktor harganya. Dari usia tanam itu. Dari usia tanam itu ada perbedaan harga. Iya. Yang 2 tahun sekian, yang 3 tahun sekian, yang 5 tahun sekian. 10 sampai 20 itu yang lagi mahal-mahalnya sekarang. Sekarang ini Makin tua bukan makin mahal, tapi Kalau dia turun lagi. makin turun. usia 25 itu paling mentok 2000 sekian Iya. ya. Yang umur 10 tahun sampai 15 tahun pas puncaknya harga tuh paling tinggi. Oh, iya, iya. Nah ini dari segi yang lainnya, Bang, segi pupuk. Di sekarang ini kan sawit sedang lah harga kan. Nah, gimana kalau pupuk sendiri, kesulitan nggak masyarakat? Lumayan. Karena harga sekarang makin melambung. Mau tiap hari naik harga pupuk. Saya beli Iya. pupuk mahkota tuh awal kan 310, sekarang udah 450. Waduh. Nggak tahu lah hari ini lagi berapa tuh. Itulah di sisi lain harga sawit bagus. Iya di sisi lain juga. Tapi pupuk. di lain pihak itu tadi harga pupuk yang nggak terkendali. Iya. Kadang juga petani yang punya lahan-lahan yang terbatas itu kasihan juga sih ya. Iya. Yang dulu harganya 200 sekarang sampai 400-an 200% naik. Ya mudah-mudahan nanti ada solusi lain, katakanlah pupuk alternatif ya kan. Iya. Pupuk alternatif yang harga terjangkau, manfaatnya bagus ya kan. Nah selama ini paling kita menggunakan, kalau yang punya mobil menggunakan tangkos-tangkos habis dari Tangkos saya pabrik. sangat membantu banget Pak ya. Ya, Ya daripada nggak dipupuk ya kita berikan tangkos. Betul, dampak membantu. tangkos nih kalau untuk pas hujan tuh kita lihat air ngalir tuh kan kayak model urea lah. Iya. Oh. Itu Dia kandungan bisa unsurnya juga hijau bagus. lah daunnya kan. Nah dari Bapak sendiri Pak Ismanto ya, yang bergelut di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, jelas udah menguasai banget lah tentang perkebunan ini. Nah kalau seandainya sawit ini kita dibiarkan tidak dipupuk walaupun dibersih seperti ini, dampaknya bagaimana ke sawitnya? Wah itu dampaknya jelas merugikan petani karena apa? Begitu dibersihkan ya kan, kena hujan, kemudian topsoilnya tadi terbawa air, padahal topsoil tadi tanah yang subur kan, Iya. ini makin kurus, Oh. makin kurus tanahnya. Jadi intinya begini bahwa sawit itu harus diberikan pupuk sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan standar, katakanlah minimal. Iya. Setahun minimal 2 kali ya kan, minimal 2 kali. Karena kalau sampai tahun ini tuh katakanlah jadwal pupuk nggak dipupuk, dalam jangka waktu 1 tahun trek kosong buahnya, nunggu, akhirnya rugi waktu, tanaman meninggi nggak ada buah. Jadi harusnya setiap 6 bulan sekali pupuk, 6 bulan sekali pupuk supaya produksi buah stabil. Tapi kalau pas jadwal pupuk kemudian nggak dipupuk, nanti kerugian yang diderita oleh si petani tadi dalam jangka waktu 1 tahun itu kosong. Dipupuk bukan langsung bulan berikutnya berbuah berbunga, Iya, nggak, nunggu lama waktunya. Tidak bisa disulap ya. Nggak bisa. Minimal kita Tetap 1 tahun kan kehilangan. setahun tuh kosong jadinya. Kosong. Sekarang nggak mupuk, ya harusnya 6 bulan ini kita pupuk atau enggak, nunggu lagi itu kosong nanti. Jadi itulah sawit, karena sawit itu juga perlu nutrisi yang cukup banyak ya. Satu pohon kalau sudah kayak gini paling tidak mau sekali mupuk ya sekitar 4 kiloan kan. Satu ini, satu Iya. pohon. Iya, kalau udah Per tahun ya? Per tahun. ya 4 sampai 5 kilo minimal itu. Minimal. Ya, minimal. Jadi tidak ada alasan sawit mahal, pupuk mahal, tidak dipupuk itu tidak ada alasan. Tetap harus Harus dipupuk. Ya, dipupuk, harus. itu makanan pokok. Karena kalau nggak dipupuk kita memproduksi daun, nggak ada buahnya. Oh, Iya. iya. Karena untuk proses pembentukan buah itu perlu nutrisi yang lengkap. Ada paling tidak 16-18 unsur kan harus ada. Ketika pupuk makronya N, P, K, Mg nggak ada ya trek nggak ada buah. Ini harus betul-betul biasa, diberikan makanan yang cukup.
Karena kalau nggak diberikan makan cukup bunga nanti nggak jadi buah. Kayak Iya, jadi iya, buah iya. landak tadi Kayak ya. buah karena, landak tadi ya. nggak sempurna. Karena pembuahan itu perlu nutrisi yang betul-betul sangat lengkap, ya kan. Makanya selain pupuk makro juga pupuk mikro, ya kan. Iya. Nah, syukur-syukur dikombinasikan pupuk organik atau yang mengandung mikroba kan. Iya, iya. Jadi nanti bisa mengolah limbah di sini, sampah-sampah menjadi Bisa pupuk. menjadi makanannya. Sehingga nanti si petani tadi kalau kita menggunakan bukan hanya pupuk kimia, campurkan pupuk yang mengandung mikroba, seakan-akan dia membangun pupuk di kebunnya sendiri gitu lah. Yang kandungan mikrobanya ada. Tapi kalau hanya mengharap pupuk kimia terus, ya kan, tanah juga makin lama juga makin apa ya, nggak bagus. Iya, iya. Karena tanah ini juga perlu apa namanya, bukan benda mati ya. Iya, 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 iya. Jadi perlu apa namanya, mikroba di dalam tanah harus hidup ya, supaya sisa-sisa rumput ini diproses menjadi pupuk lagi oleh mikroba tadi. Iya, iya. Itu Menjadi saya rasa makanan sawit lah. Ya. Iya, gitu ya. jadi harus kembalikan. Syukur-syukur tangkos dikembalikan ke sini lagi. Mm-mm. Jual sawit 1 truk 5 ton harus kembali lagi, paling tidak harus segitu kan, 1 truk taruh sini lagi sehingga Iya, nanti iya. keseimbangan kesuburan tanah terjaga gitu kan. Betul, luar biasa. Nah, itu pemirsa, ilmu yang jaga tidak sengaja kita dapatkan di pagi hari ini, bahwa tidak ada alasan sebetulnya sawit dengan harga pupuk yang mahal, tidak ada alasan untuk tidak dipupuk, karena kalau tidak dipupuk hilang buah. Iya. Ya, hilang buah. Paling tidak solid atau tangkos ya yang bisa dikembalikan lagi ke ke kebun sawit itu tadi, sehingga bisa diuraikan, bisa diolah menjadi makanan sawit kembali. Dan ini semoga dengan kedatangan produk BHD ini bisa menambah minimal meminimalisir penggunaan pupuk kimianya, Pak. Iya. Gitu. Mengurangi pupuk kimia dari misalkan dari 1 ton hanya kita bisa hanya memerlukan penggunaan kurang lebih hanya 30% Iya. gitu, atau 40% paling banyak. Itu harapan kita, juga menjadi harapan petani, di mana pupuk ini bisa membantu kesusahan petani dengan harga pupuk yang melambung. Iya. Karena kalau tidak dipupuk kita siap-siap kehilangan, Pak ya. Iya. Siap-siap kehilangan panen itu Ya. bukan sebentar lagi ya. Lama 1 tahun itu. 1 tahun hilang panen, pemirsa. Nah, itu yang harus kita pahami ya. Dan berkebun betani memang perlu ilmu, ya perlu ilmu yang cukup, karena kalau hanya kita bisa nanam saja ya selesailah, Ya. tidak akan ada hasil. Itulah pemirsa bincang kami dengan kelompok KUD atau ketua KUD yang ada di sini. Kelompok tani saja Kelompok mapan. tani. Saja Kelompok mapan. tani saja mapan. Ada kelompok tani apa saja sebenarnya di sini? Sini banyak Kusaga, Saja Baik, Saja Mapan, Jaya Makmur, Pukat Parah, Rintuh tuat. Rintuh Tuat, Kusaga. Sepakat Owa. Ya. Udah berapa tuh tadi? 7 7 kelompok, tani, 1 7 KUD. kelompok. 1 KUD. Luar biasa, 7 kelompok 1 KUD ini. Rata-rata 20 20 Orang. kelompok, 20 orang. satu kelompok tuh. Waduh. Minimal ada yang 25 dan Luar 30. biasa ya. Tinggal 20 orang. Oke Bang, terima kasih atas bincang-bincangnya. Ya. Ya, semoga bincang kita ini juga bermanfaat bagi teman-teman Amin. yang ada di luar sana, terutama penjelasan tadi dari Pak Ismanto. Itu penjelasan yang juga jarang kami terima, itu kan, terutama untuk para petani pemula sawit yang kebingungan, aduh gimana pupuk mahal lah, dibiarkan, kalau dibiarkan lebih rugi. Iya. Ya. Gitu. Kenapa? Karena kita udah mupuk, udah memelihara dari nol kan, sampai 4 tahun 5 tahun kita pelihara, sampai 7 tahun lalu udah dipupuk hilang juga. Gitu. Pak Ismanto, terima kasih Siap, atas siap. sudah berbagi pengalaman di pagi ini. Ya, semoga ilmu Bapak juga bisa bermanfaat Amin. bagi kawan-kawan di luar sana. Terima kasih, Bang. Selamat pagi. Itulah pemirsa bincang kami dengan Pak Ismanto dan juga Bang siapa tadi, Bang? Lindri. Bang Lindri yang ada di Kecamatan Kembayan. Semoga ini bisa menjadi inspirasi teman-teman pemula yang khusus untuk berkebun sawit. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.